Bayangkan suatu daerah dengan musim dingin yang sangat panjang. Salju membeku berminggu-minggu, bahkan matahari kadang tak muncul. Hari ini kita bahas hidup orang utara. Mereka tinggal di es tanpa romansa berlebihan. Kita akan lihat cara mereka merencanakan hari, termasuk pakaian, persediaan di rumah, dan mengapa keluar rumah hanya sebentar. Tidak ada hal sepele di sini. Wajah tertutup, sarung tangan kering, stok bahan bakar, dan teras hangat di pintu. Semua terdengar sederhana. Tapi begitulah mereka jaga energi dan kesehatan. Apalagi saat angin kencang dan suhu dingin menusuk. Pemukiman utara dibangun di tanah padat. Jika tanah beku, rumah ditiang agar panas tak merusak fondasi. Jendela kecil, pintu diserambi hangat. Atap diperkuat cegah salju menumpuk. Halaman ada lorong pembersih salju dan pagar penahan. Bangunan luar dekat rumah. Gudang menyimpan sereal, tepung, kalengan, lilin, baterai. Musim panas, atap perahu tungku, motor diperbaiki. Musim hangat singkat, satu-satunya kesempatan. Tenang bersiap hadapi dingin panjang dan badai. Di Arktik, matahari bisa tak terlihat berminggu-minggu di musim dingin. Mereka pasang lampu terang di rumah, jaga pola tidur teratur. Di luar, jangan lama-lama. Peralatan disimpan di garasi hangat. Mesin dipanaskan dulu, aki dan kunci diperiksa. Punggung basah dan sarung tangan lembab cepat mendinginkan tubuh. Perhatikan pakaian berlapis, jangan sampai berkeringat. Saat angin kencang dan jarak pandang buruk, perjalanan ditunda. Terjebak di cuaca beku, sering sebabkan radang dingin di jari dan pipi. Musim panas lain ceritanya, terang 24 jam. Tidur terbantu oleh tirai tebal dan jadwal harian teratur. Pakaian hangat di kutub utara berlapis. Lapisan dalam menyerap kelembapan, lapisan tengah menahan panas, lapisan luar melindungi dari angin dan salju basah. Pakai sarung tangan tebal, lebih hangat dari sarung tangan biasa. Untuk kepala, gunakan tudung berbulu, meredakan hembusan angin. Untuk kaki, kenakan sepatu bot dengan pelapis hangat dan kaos kaki kering. Untuk anak-anak, siapkan sarung tangan dan kaos kaki cadangan jika basah. Setelah dari luar, segera keringkan pakaian. Jika tidak, perjalanan berikutnya akan berat dan dingin. Untuk perjalanan jauh, siapkan pakaian kering, penghangat saku, dan termos berisi minuman panas. Saat angin kencang, pakai kacamata pelindung dari debu salju. Di tundra utara ekstrim, kereta rusa sangat membantu. Roda sering macet di sana. Hewan ini mantap melangkah di salju dan es. Untuk rute jauh, skuter salju dipakai. Antar kota, pesawat dan helikopter lebih sering terbang. Saat dingin, jalan sementara dibuat di es dan salju padat. Muatan berat diangkut lewat jalan itu. Saat beku, bahan bakar mengental, karet mengeras, logam jadi rapuh. Sebelum berangkat, beritahu rute Anda ke petugas jaga. Bawa pakaian hangat, cadangan makanan, P3K, dan alat komunikasi yang andal. Jika badai salju menguat dan jarak pandang berkurang, perjalanan ditunda. Terjebak jauh dari permukiman sangat berbahaya. Makanan pokok di utara, jauh ikan dan daging. Musim panas ikan ditangkap jaring atau pancing. Musim dingin lewat lubang es. Sebagian dimakan segar, sisanya dikeringkan, diasap, atau dibekukan. Di pesisir, hewan laut diburu, daging, lemak, kulit semua terpakai. Di tundra, rusa penting sebagai makanan, pakaian hangat, dan kerajinan. Sayur dan buah impor dihemat. Untuk liburan, disiapkan jauh hari. Pengolahan bahan di musim panas gugur, mudah dikeringkan dan disimpan. Ikan dijemur di rangka gantung bawah kanopi. Stok freezer cukup untuk beberapa minggu agar aman saat cuaca buruk. Berburu di utara jauh mengikuti musim dan aturan agar hewan cukup bagi semua. Beberapa jenis hewan ada kuotanya. Komunitas membantu lansia dan keluarga dengan anak. Inspektur mengawasi ketertiban. Pelanggaran cepat diketahui karena desa bergantung pada sumber daya. Sebelum berburu, mereka cek perakiraan cuaca, mengisi daya radio, membawa bahan bakar cadangan, dan memberitahu kerabat rute mereka. Perlengkapan meliputi pakaian hangat dan alat sinyal. Jika badai salju datang, perburuan ditunda. Resiko tersesat dan radang dingin lebih besar dari hasil buruan apapun. Di musim panas, mereka memantau kebakaran di pantai dan tundra, karena rumput kering sangat cepat terbakar. Sekolah di utara jauh mengikuti kurikulum umum, menambahkan bahasa dan budaya lokal. Saat musim dingin, anak-anak ke sekolah dengan pakaian hangat,
Membawa sarung tangan cadangan. Di bidang medis, banyak hal dipersiapkan. Vaksin, pemeriksaan, dan P3K di rumah. Untuk kasus parah, helikopter medis dipanggil, tapi kabut, angin, badai salju bisa membatalkan penerbangan. Masyarakat dilatih P3K dan pakai radio. Di rumah ada obat demam, pereda nyeri, pembalut luka, antiseptik. Penderita penyakit kronis membeli obat untuk 1 musim, agar tidak terganggu jalanan tertutup. Puskesmas memiliki tandu hangat dan persediaan oksigen. Di rumah di utara ekstrim, mereka sering berbahasa ibu. Di sekolah dan kantor, mereka berbahasa negara. Guru bisa singkat menjelaskan topik sulit dengan bahasa lokal dan menguatkannya dalam bahasa resmi, agar semua paham. Tradisi hidup dalam lagu, kerajinan, dan perayaan keluarga. Keyakinan orang berbeda-beda. Ada yang pergi ke tempat ibadah, ada yang menjaga adat hormat pada alam dan leluhur. Dalam rapat umum, mereka putuskan cara berbagi hasil buruan dan bantu tetangga. Anak-anak sejak dini diajar keamanan di es, air, dan tundra. Di daerah peternakan rusa, kaum muda cepat belajar merawat kawanan dan aturan padang rumput. Perayaan besar di utara kumpulkan seluruh desa. Ada hidangan ikan, daging, nyanyian dan tarian. Programnya ada permainan kekuatan dan ketangkasan, tarik tongkat, lempar tali, balap kereta salju. Pemuda diberi barang berguna untuk rumah dan perjalanan. Musim dingin di pusat budaya hangat, musim panas di tepi pantai atau lapangan. Ada juga pameran kerajinan, baju hangat, ukiran tulang, perbaikan kereta salju. Pertemuan ini eratkan keluarga, berikan anak keterampilan. Pemuda pun tak pergi, merasa dinanti dan didukung. Ekonomi banyak wilayah utara, yaitu Arktik, bertumpu pada minyak, gas, biji, perikanan, dan pelabuhan. Orang-orang terbang untuk kerja shift dan tinggal di ladang atau markas selama beberapa minggu. Ada penghasilan, namun keluarga jauh, dan hidup ketat terjadwal. Desa-desa memerlukan guru, dokter, dan teknisi ahli. Perusahaan mementingkan stok bahan bakar, alat, dan suku cadang. Keterlambatan pengiriman bisa menghentikan shift kerja. Saat jalan musim dingin tertutup dan sungai tak bisa diakses, kargo hanya terbang. Ini sangat mahal, maka jadwal dan stok gudang direncanakan jauh-jauh hari. Di area pesisir, perlindungan dari badai dan erosi juga diperkuat. Barang dan bahan bangunan ke utara ekstrim, diangkut dengan kapal, pesawat, atau jalan es. Perjalanan panjang, cuaca cepat berubah. Harga lebih tinggi dari kota-kota besar di selatan. Toko memiliki stok beberapa minggu. Badai bisa membatalkan pasokan, jadi hampir setiap rumah punya biji-bijian, tepung, dan kalengan. Bahan bakar dibeli jauh hari untuk musim dingin. Keluarga dan lansia bergabung dalam pesanan kolektif untuk mengurangi biaya. Awal musim hangat, mereka coba kirim barang berat selagi dermaga masih beroperasi. Jika jalan es bertahan singkat, lebih banyak kargo via udara. Harga pun naik. Satelit dan menara langka menjamin komunikasi di Arktik. Internet tidak tersedia di mana-mana, dan kecepatan melambat saat cuaca buruk. Sekolah dan kantor membuat pusat akses umum untuk mengunduh pelajaran dan menyerahkan tugas tanpa internet rumah. Untuk rute jauh, mereka membawa radio dan telepon satelit. Saat badai salju, sinyal bisa hilang berjam-jam. Keluarga memiliki kode sinyal dan tempat pertemuan yang disepakati. Peringatan badai, es tipis dan jalan tertutup disampaikan via radio lokal dan obrolan grup. Jika sinyal tak kunjung muncul, rute dialihkan lewat desa terdekat di mana radio berfungsi. Dekat tempat tinggal di utara ekstrim, sampah makanan dibersihkan dan kontainer tertutup dipasang agar tidak menarik hewan. Saat musim migrasi, area berbahaya dihindari. Kelompok jaga menghalau hewan dengan cara aman. Untuk perjalanan jauh, mereka membawa alat sinyal dan radio. Es juga berbahaya karena ketebatannya berubah akibat arus dan mata air hangat, sehingga mereka memeriksanya dengan pemecah es dan menghindari selat. Sebelum setiap perjalanan, rute dan waktu komunikasi dengan keluarga disepakati. Di tepi sungai, mereka menjauh dari tepian curam yang bisa tiba-tiba runtuh saat tidak terduga. Di ujung utara, langit sering bersinar di malam yang cerah saat musim dingin. Semua tahu ini karena aktivitas matahari, tapi untuk melihatnya, yang penting adalah baju hangat, sepatu anti-slip, dan tempat jauh dari air serta lereng curam. Fotografer keluar larut malam dan mengecek perkiraan cahaya aurora. Penduduk lokal ingat kisah lama. Cahaya aneh dianggap pertanda baik untuk perjalanan. Mereka senang berbagi cerita dengan tamu.
Titik terbaik adalah tempat minim cahaya kota. Saat aktivitas tinggi, cahayanya sangat terang. Tapi sulit berdiri lama di angin terbuka. Jadi termos dan sarung tangan cadangan itu penting. Dalam beberapa tahun terakhir di utara jauh, es mencair lebih awal, tepi pantai lebih cepat runtuh, dan jalan musim dingin lebih sering ditutup. Tanah penyangga rumah terkadang ambles. Pembangun harus memperkuat tiang pancang atau memindahkan bangunan dari area berbahaya. Ikan dan hewan mengubah rute migrasi. Ini memengaruhi kegiatan berburu dan memancing. Kedepan permukiman mungkin perlu perlindungan erosi. Gudang perlu dipindahkan. Jadwal pengiriman musiman harus diubah. Beberapa komunitas bahkan sudah membahas pemindahan sebagian jalan. Semakin cepat rencana jelas dan dukungan muncul, semakin sedikit pengeluaran tak terduga dan kerugian. Jika ini menarik, silakan berlangganan agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya singkat dan padat.